Selamat siang. Perkenalkan, saya Yanuaria Rosyanti Abu, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 di SMP Negeri Maken Balak. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama pimpinan berhubung dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Baik. Baik Ibu. Hari ini saya ada tugas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah masing-masing. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai kasus-kasus yang Ibu hadapi di sekolah. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolahnya Ibu? Bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar saat akan membuat keputusan, maka saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun, jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan bujukan moral. Oke, baik. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak, memprioritaskan kebutuhan murid, memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memikirkan hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga mengajak guru-guru untuk bermusyawarah dan memberi masukan-masukan. Oke, berarti ada menggunakan juga waktu jangka panjang dan jangka pendek ya? Ya. Oke, baik. Dari permasalahan itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebelum membuat keputusan, biasanya saya menerapkan beberapa prosedur. Yang pertama, menelaah kasus yang terjadi secara rinci, misalnya waktu kejadian, pihak yang terlibat, alasan, dan lain-lain. Selanjutnya, saya mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Kemudian, saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua pihak. Jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang sama-sama benar. Dan yang terakhir itu, saya akan merefleksikan keputusan tersebut pada posisi saya yang harus menerima keputusan. Oke, berarti ada 4 langkah atau prosedur yang biasa Ibu gunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Oke, baik. Dari langkah-langkah atau prosedur tersebut, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif atau penting dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar lawan benar. Biasanya, setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa lebih mudah menetapkan prinsip dalam membuat keputusan. Oke, baik. Jadi
hal-hal yang paling efektif itu adalah melakukan pengujian benar atau salah, benar atau benar. Ya. Baik. Setelah itu dari hal-hal efektif tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan atau yang Ibu anggap sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika itu adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang cenderung memberikan kritikan bahwa saya tidak tegas saat mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan rasa kasih sayang. Padahal saya mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi. Oke, baik. Jadi tantangan itu yang pertama itu adalah pengertian, dan ada juga banyak lagi yang berhubungan dengan kebaikan bersama untuk murid-murid. Oke, baik. Dari tantangan tersebut, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Dan bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya jika situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan di tempat saya. Saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci dengan mengumpulkan fakta, pihak yang terlibat, dan informasi lainnya yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan. Selain itu, saya juga akan melakukan musyawarah bersama guru-guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir dengan matang. Setelah itu barulah saya membuat keputusan. Oke, baik. Jadi Ibu tidak langsung menyelesaikannya di tempat, tapi yang pertama itu Ibu menelaah terlebih dahulu permasalahannya, terus melibatkan orang-orang yang terdapat dalam kasus tersebut. Terus yang terakhir itu adalah melakukan musyawarah bersama guru-guru di sekolah. Baik. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut? Terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat dari orang lain dalam membuat keputusan. Biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid, ada wakil kesiswaan yang membantu saya dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Oke, baik. Jadi ada orang-orang tertentu atau yang sudah berpengalaman dalam pengambilan keputusan. Baik. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Baik, ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Saya mempelajari bahwa dalam kasus memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Maka untuk membuat keputusan, hendaknya kita memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebajikan yang luhur. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas semua jawaban yang telah Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita dapat atau apa yang saya dapat dari wawancara siang hari ini bisa saya terapkan juga dalam pengambilan keputusan saya di
hari-hari mendatang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Kabarnya sangat baik. Nah, begini Ibu, apakah Ibu ada waktu sebentar? Saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang tugas saya guru penggerak. Baik, waktunya selalu ada. Oke, baik, terima kasih Bu. Baik. Jadi di tugas guru penggerak kami, kami ingin mewawancarai pimpinan dalam pengambilan keputusan di sekolah masing-masing. Oke, kita langsung pada pertanyaan yang pertama ya Bu. Iya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolahnya Ibu? Baik, Ibu. Untuk mengidentifikasi itu suatu kasus ke dalam kategori dilema etika atau bujukan moral, saya biasanya menelaah kasus tersebut jika terdapat dua pilihan keputusan yang sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Namun jika keputusannya antara benar atau salah, maka merupakan bujukan moral. Oke, baik. Jadi apabila satu kasus itu benar-benar, berarti dia masuk pada dilema etika. Sedangkan kasus tersebut ada benar dan salahnya, itu termasuk bujukan moral. Oke, baik Ibu. Ya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, Ibu. Sebelum mengambil keputusan dalam dilema etika, saya biasanya terlebih dahulu melakukan pengumpulan fakta, siapa yang terlibat, analisis kasusnya terlebih dahulu, menentukan alternatif solusi, membuat keputusan, barulah kemudian merefleksikannya. Oke, baik. Jadi pertama itu Ibu harus mengumpulkan terlebih dahulu fakta ya. Ya. Oke, terus baru melihat siapa yang terlibat dan seterusnya. Oke, baik. Dari pertanyaan yang tadi kedua itu, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, ada prosedur yang selama ini biasa saya lakukan itu adalah melakukan pengumpulan fakta, siapa yang terlibat, menganalisis kasusnya, menentukan alternatif solusi, kemudian membuat keputusan, barulah merefleksikannya. Oke, baik. Jadi ada langkah-langkah ya yang Iya. biasa Ibu gunakan untuk mengambil keputusan tersebut. Oke, baik. Dari langkah-langkah tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif atau penting dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, ada hal-hal efektif yang dalam mengambil keputusan yang biasanya berhubungan dengan kasus dilema etika adalah mengidentifikasi siapa yang memiliki sifat mendesak dalam kasus dilema etika, barulah kemudian mengambil alternatif solusinya. Oke, baik. Iya. Jadi itu adalah hal-hal yang Ibu anggap penting ya. Iya. Oke. Terus dari hal-hal yang Ibu anggap penting itu, mungkin ada hal-hal yang bisa masuk dalam tantangan atau yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik, tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika itu adalah adanya kesamaan nilai-nilai yang penting, tetapi ada yang harus didahulukan, adanya pimpinan yang terlibat, adanya peraturan yang harus dipenuhi, dan bagaimana mengutamakan nilai rasa. Oke, baik. Jadi menurut Ibu itu tantangannya itu adanya nilai-nilai Iya. atau adanya juga peraturan-peraturan, dan yang terakhir itu harus mementingkan nilai
rasa. Oke, baik. Dari tantangan tersebut mungkin ibu memiliki sebuah jadwal atau waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema tersebut. Atau apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau ibu memiliki jadwalnya? Contohnya bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan atau ibu jalankan? Baik, biasanya dalam pengambilan keputusan dilema etika kami tidak mempunyai jadwal khusus. Tetapi ada standar operasional prosedural dalam menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal. Oke, baik, jadi ada biasanya langsung dimusyawarahkan ya. Langsung dimusyawarahkan. Oke, baik. Terus dari setiap pengambilan keputusan mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika? Baik, biasanya itu ada seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan adalah orang-orang yang profesional, yang menerima dan menghargai keputusan atasan. Oke, berarti ada orang-orang profesional yang biasanya dengan baik menerima atau bisa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Oke, baik. Ini adalah pertanyaan terakhir, Bu. Mungkin dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik atau Ibu dapatkan selama dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema tersebut? Baik, ada pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan perlu pertimbangan dan analisis mendalam sehingga pengambilan keputusan itu pada akhirnya tidak merugikan pihak-pihak lain. Oke, baik. Oke, jadi pembelajarannya selalu mempertimbangkan nilai-nilai atau kebaikan dari setiap keputusan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas semua jawaban yang telah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan saya bisa mengambil pelajaran dari semuanya dan saya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bu. Terima kasih juga. Selamat siang. Selamat siang.